telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Tipikor Palembang Rabu siang menggelar sidang vonis dari dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan terdakwa Mukti Sulaiman, mantan Sekda, dan Ahmad Nasuhi, mantan PLT Karukesra Pemprov Sumsel. Ketua Majelis Hakim memvonis terdakwa Mukti Sulaiman 7 tahun penjara, sedangkan Ahmad Nasuhi 8 tahun penjara. Dalam vonisnya, Majelis Hakim Tipikor menyebut kedua terdakwa terlibat korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tahun 2015 dan 2017 yang merugikan negara 116 miliar rupiah. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut keduanya 10 dan 15 tahun penjara. Masing-masing terdakwa satu lagi Mukti Sulaiman terhadap Menggeser Kemayoran dengan pidana penjara selama 7 tahun dan terdakwa dua bertuan dengan Menggeser dan Menggeser dengan pidana penjara selama 8 tahun. 3. Dijatuhkan pidana denda oleh TRS kepada terdakwa satu lagi Mukti Sulaiman terhadap Menggeser Kemayoran dan terdakwa dua Dr. Ramus lagi Ahmad Nasuhi terhadap Menggeser dengan pidana denda masing-masing sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan atau denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 bulan. Menyikapi vonis tersebut, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa pikir-pikir. Pasal yang dituntut dengan pasal yang diputus oleh hakim kan sama kan, sama-sama pasal 2. Hanya ini kan perbedaannya hanya pada penjatuhan pidana terhadap para terdakwa. Nah, nanti terhadap ini kita akan mempelajari isi putusan tersebut. Apakah kita menerima putusan atau kita tidak menerima putusan. Yang harus kami sampaikan juga kepada masyarakat di dalam perkara ini bahwa terbukti di dalam perkara ini tadi melalui putusan tadi bahwa terbukti klien kami tidak ada menerima, mengambil, mencuri, mengambil keuntungan dari dana masjid itu, tidak ada. 1 rupiah pun tidak ada. Itu versi dari pembelaan kami dan versi dari tuntutan penuntut umum pun demikian, serta versi dari putusan tadi juga demikian. Artinya kalau ada asumsi masyarakat yang menyampaikan bahwa klien kami itu ada mengambil, mencuri uang yayasan atau masjid, itu tidak benar. Berdasarkan pembelaan kami, berdasarkan tuntutan dari penuntut umum maupun berdasarkan dari putusan. Dalam sidang, hakim juga menolak justice kolaborator yang diajukan terdakwa Mukti Sulaiman karena pemberian hal itu harus dilakukan sesuai syarat, yakni terdakwa yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.